Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alimul ulama, ustadz wa ustazat yang kami takzimi rahimakumullah, para pembimbing, pembina, dewan guru, para senior yang selalu kami nantikan bimbingannya dan yang selalu kami taati nasihat-nasihatnya rahimakumullah. Dan wabil khusus yang terhormat kepada Al-Ustadz Trinoviantoro Murad yang selalu kami nantikan barokah ilmu dan barokah doanya. Semoga nanti beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, ya Bu. Amin. Rahimakumullah. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, keselamatan, keberkahan, serta mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepada yang terhormat Ibu Ketua Iwamid On Air beserta wakilnya, Ibu Isna Hidayati beserta Ibu Witiari, beserta seluruh staf jajaran kepengurusannya yang selalu kami kagumi atas kekhalifahannya. Semoga selalu dalam lindungan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta tidak lupa pula yang saya hormati kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Iwamid On Air, baik yang sudah pulang Indonesia maupun yang berada di negara lain, di negara Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya, dan yang masih tetap istiqomah ber-on air via Len Iwamid, ngaji bareng, jamaah yang menjadi kebanggaan dan semoga menjadi kebanggaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusan kita di dunia sampai akhirat, dan semoga segalanya diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani rohani, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam yang penuh barokah ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kebaikan,
kesehatan jasmani rohani sehingga kita masih bisa berkumpul bersama bertolabul ilmi walau cuma lewat suara. Marilah kita syukuri bersama-sama dengan bacaan tahmid yang lengkap. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dibuka mutnya Bu yang Bang Ben. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban sholawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat Nabi, dengan sholawat tadi semoga kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Jamaah Iwamit on Air rahimakumullah. Perkenankanlah di sini saya Ana Kesiana, perwakilan dari kelompok belajar kenanga ceria pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, hari Selasa tanggal 16 September 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Saya akan belajar mengurai sedikit, saya ambil tema hakikat belajar, hakikat bekerja dalam Islam. Ini nyuwun ngapunten nggih, klien itu. Yes, teman-temanku sekalian, malam hari ini yang hadir, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya penjenengan semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, sami sehat nggih sedanten. Alhamdulillah, karena sehat itu paling mahal nih Bu. Yang penting kita sehat, sangat berharga. Sudah seringkali saya bilang sehat itu sangat berharga, mahal harganya. Sehingga sehat itu adalah sesuatu yang harus kita minta. Kalau orang sehat kan bisa bekerja. Amin. Ini langsung mawon. Jamaah Majelis Taklim Iwamit on Air rahimakumullah. Belajar sareng-sareng. Ibu-ibu semuanya, apa sih tujuan kita ke negeri Taiwan? Yaitu satu, untuk mencari rezeki sambil beribadah, karena ibadah mencari rezeki itu hukumnya wajib. Yang nomor 2, untuk bekerja.
dalam mencari rezeki sambil beribadah di dalam Islam, hakikatnya bekerja dalam Islam itu adalah wajib. Karena ibadah adalah sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur kita dalam memenuhi panggilan ilahi yang ditafsirkan dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pentingnya dalam beramal dan beribadah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji siapapun di antara kita yang amalnya dan ibadahnya paling banyak, yaitu kita semua umat Islam. Dan tujuan kita yang kedua ke Taiwan adalah untuk pada umumnya untuk bekerja. Ada juga yang untuk belajar, melanjutkan kuliah. Ya. Bekerja untuk mendapatkan gaji. Di dalam aktivitas bekerja kita sebagai jihad di dalam Allah, kita juga sama dengan yang saat ini kita jalani, ya, malam hari ini kita sebagai PMI, sebagai seorang wanita yang harusnya kita jadi ibu rumah tangga di rumah, jaga anak, jaga suami, dicukupi oleh suami kita, tapi karena kita dengan ikhlasnya, dengan sabarnya, kita dengan membantu keuangan atau membantu cari penghasilan dari sang suami kita, berarti kita bukannya tidak boleh menyalahkan dari suami ya. Sebenarnya kalau kita mau menerima atau nerimo Bu, dengan hasil dari suami, berapa jumlahnya pun itu insya Allah pasti cukup. Cuma karena kita juga banyak kebutuhan, pastinya pengen kita merubah secara lebih baik lagi, secara cepat ya, menyingkat waktu. Kok menyingkat waktu? Iya, kalau di Taiwan kan kita gaji 1 bulan bisa menghasilkan sekian juta. Ibaratnya kalau kita kerja di Indonesia 3 bulan, kita bisa kerja di Taiwan 1 bulan, ngeten maksudnya. Yeah. Kita kerja di sini memang jauh dari keluarga secara dohir. Secara dohir tidak bertemu dengan keluarga, tapi sekarang kan udah era milenial. Ya subhanallah, sekarang sudah zaman teknologi, Bu. Yang berangkat ke Taiwan mungkin masih tahun 2000 berapa gitu, dulu belum ada Android, sekarang ya masih pakai telepon yang belum ada yang bisa video call-annya itu. Kalau sekarang kan sudah Fangbian. Bahwa semua ini dari hakikat kita dalam bekerja seperti ini sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kita pergi ke Taiwan ini ya udah takdir apa kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah suatu jihad ke jalan Allah untuk membantu keluarga kita yang di Indonesia. Allah memerintahkan kita untuk bekerja dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah At-Taubah ayat 5. Coba buka Quran dulu. Surat At-Taubah ayat 5 yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat At-Taubah ayat 105, mohon maaf. At-Taubah ayat 105 yang artinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi kita itu bahwasanya harus melaksanakan bekerja ini adalah dalam bekerja bagi seorang muslim itu ada 5 prinsip, yaitu 1, dalam bekerja bagi seorang muslim prinsipnya 1 harus jujur, yang nomor 2 harus tanggung jawab, prinsip yang nomor 3 harus disiplin. Prinsip bekerja bagi seorang muslim itu harus ikhlas. Yang nomor 5 harus amanah dan persaudaraan. Persaudaraan utawa sing kuyup rukun. Bekerja sebagai wujud rasa syukur, dan seorang muslim itu hendaknya dalam agar maslahat dunia dan akhirat juga. Jadi seorang muslim itu hakikatnya dalam bekerja bukan hanya untuk kesenangan di dunia saja. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk dunia saja. Dan juga menjadikan pekerjaan tersebut menjadi ladang amal. Dan juga seorang muslim hendaknya memiliki karakter atau contohnya karakter mental atau kekuatan fisik dan mental itu juga suatu merupakan karakter pekerja keras. Jadi seorang muslim itu tidak akan pernah menyerah atau tidak mengenal mengeluh, harus sabar. Sabar nggih Bu, sabar wis 10 tahun neng Taiwan. Nggih, karena kewajiban kita pun dalam bekerja seperti itu. Contohnya kita para PMI nggih sekarang yang sedang kita alami nggih. Harusnya sabar, harus disiplin, harus jujur, ikhlas, tanggung jawab pakai prinsip yang 5 tadi. Jamaah Iwamit on air rahimakumullah. Jadi kita di sini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bekerja sambil menuntut ilmu, bekerja sambil beramal untuk bekal di dunia dan bekal untuk akhiratnya nanti nggih Bu. Seperti itu. Insya Allah rak ngoten. Nah, tujuan kita ming kerja tok ya bahasan wis tekan Taiwan kok iso nemu hal-hal seperti ini, hal yang pengajian gaib nggih, Masya Allah, seperti dunia nyata. Ringkasannya yaitu hakikat bekerja dalam Islam adalah suatu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mencari rezeki halal, memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga, serta
sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan kepada sesama. Dan ada pendapat lain, hakikatnya bekerja dalam Islam yaitu bekerja adalah kewajiban yang memiliki pahala besar, bahkan setara dengan berjihad di jalan Allah dan dilakukan dengan niat yang ikhlas, amanah, tekun, dan profesional sesuai syariat. Profesional, ini yang sudah berpengalaman. Jadi hakikat bekerja menurut Islam adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan duniawi tapi juga mencari keridhoannya dan melaksanakan tanggung jawab sebagai manusia dengan niatan yang jujur, yang ikhlas, yang bertanggung jawab dapat menjadi amal soleh yang mendatangkan pahala dan barokah berkah. Tujuan bekerja dalam Islam yaitu ibadah dan mencari ridho Allah, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan sosial dan membangun kemandirian, juga mengaktualisasikan potensi diri. Tujuannya yaitu untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi keluarga, menjaga kehormatan diri. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin, saya menyita waktu. Saya tutup langsung, demikian tadi pembelajaran yang dari saya untuk menyampaikan kultum malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya dari saya pribadi dan umumnya buat kita. Semoga semua yang mendengarkan, apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin, nggih. Ibu-ibu sedaya, Bapak Ibu sedaya, jamaah. Sami-sami, Bu. Ya, Bu, sami-sami. Terima kasih atas maafnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Pada kesempatan malam hari yang penuh barakah ini, kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Rabb semesta alam, yang mana insya Allah semoga kita senantiasa dalam ketaatan, semoga kita mendapatkan keberkahan, semoga insya Allah kita dalam lindungannya dan mendapatkan ampunannya insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat yang sangat kita harapkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, ya, yang sangat kita dambakan ketika nanti di yaumil qiyamah kita sangat membutuhkan yang namanya syafaat baginda. Jamaah Majelis Taklim Iwamit on Air, ya, Simponi Malam yang berbahagia. Insyaallah malam hari ini kita kembali untuk sama-sama taklim, ya, sama-sama belajar, ya, terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Walaupun nanti ketika session tanya jawab boleh juga kita bertanya hal-hal yang di luar itu, tapi izinkan saya pada malam hari ini akan coba untuk membahas tema yang sudah diminta oleh pengurus, yaitu adalah hakikat bekerja dalam Islam, ya, yang mana Bapak Ibu sekalian, ya, hampir kebanyakan di sini ini adalah ibu-ibu, ya. Dari dulu memang banyaknya ibu-ibu. Nah, kita akan coba untuk membahas sedikit, ya, terkait dengan apa sih yang disebut dengan hakikat kerja, ya, dan dalam Islam tentu saja, karena inilah aturan yang sesungguhnya. Al-Islam itu adalah suatu aturan yang Allah tetapkan, ya. Inilah aturan yang syamil wa mutakamil, yang sempurna dan paripurna. Nah, jamaah sekalian, sebetulnya mari kita coba renungkan dulu hal-hal yang aktivitas yang kita tiap hari kerjakan, yaitu adalah bekerja, ya. Apapun pekerjaan Bapak Ibu sekalian, ya, ada yang jadi pengasuh babysitter, ada yang pengasuh amah akong, ada yang kerjanya di industri, ya, atau mungkin ada yang pertanian. Dulu itu jamaah Iwamit juga ada yang jadi nelayan, ya. Tuh. Ada yang nikah dengan orang Taiwan juga ada, ya. Tuh. Ya, yang punya toko Indo ada, ya. Berbagai macam, ya. Dan keluarganya juga yang ada di Indonesia, ada yang mulai dari bertani, yang berdagang, yang mengajar seperti saya, ya. Saya sebagai dosen, istri saya juga dosen, atau jadi pegawai, ya, atau bahkan sampai bukan hanya sebetulnya, ya, ini pekerjaan yang berat juga, yaitu adalah mengurus rumah tangga. Itu pun ada pekerjaan. Bahkan di KTP itu ada ibu rumah tangga. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Ya. Nah, apa sebenarnya hakikat bekerja dalam Islam? Ya, atau hanya sekedar mencari nafkah atau lebih dari itu? Nah, jamaah sekalian, jadi Islam itu memandang bekerja itu bukan hanya sekedar aktivitas duniawi, ya.
tapi juga dia merupakan bagian integral dari ibadah sesungguhnya. Jadi kerja itu adalah ibadah, ya, dan penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kerja ini manifestnya itu adalah bentuk tauhid kita kepada Allah, penghambaan kita, ya, kehormatan kita itu dikerja, ya. Bagaimana tanggung jawab kita itu dari kerja, ya. Nah, saya akan coba ngebahas dulu ya. Saya tadi udah menyampaikan bahwa kerja itu adalah bentuk ibadah sesungguhnya. Kerja itu adalah sebagai bentuk, ya, ubudiyahnya, pengabdian kita kepada Allah. Jadi ini yang pertama, hakikat pertama itu adalah, dan yang utama, bahwa kerja yang ikhlas dan sesuai dengan tuntutan syariat itu ibadah. Sedangkan kerja yang enggak ikhlas atau kerja yang enggak sesuai dengan tuntutan syariat berarti dia berlawanan dengan ibadah. Contoh, ya, ada orang yang kerjanya misalnya membuat wine, ya, atau membuat apa nama bahasa Indonesianya, alkohol, ya, untuk diminum, arak, ya, arak, ya, itu ya memang suatu pekerjaan, ya. Ada yang ngangon, biasa ngangon kambing, ini ngangonnya babi misalnya, ya, di Taiwan kan banyak itu. Nah, itu bukan dalam rangka ibadah tentu saja, ya, karena perintah untuk bekerja itu setelah menunaikan ibadah makhdoh. Tadi disebut, ya, oleh ibu yang mau mengurai itu tadi, satu surat Al-Jum'ah ayat 10. Ya, itu kan ayat yang berkaitan dengan pekerjaan setelah ibadah makhdoh. Ya. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Apabila sholat udah dilaksanakan, maka fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Ya. Wabtaghi fi fadlillah. Nah, carilah fadlillah, karunia Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, berzikirlah, ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Al-Jum'ah ayat 10 itu jamaah. Ya, ayat itu menjelaskan gambaran integrasi antara ibadah ritual sholat, kan, ya, fa idza qudiyatis shalah, maksudnya adalah sholat Jumat. Jadi ibadah ritual, ya, ibadah sholat dengan ibadah muamalah, ya. Apa ibadah muamalah itu? Ibadah muamalah adalah kerja, ya. Maka setelah ibadah ritual diiringi dengan ibadah muamalah. Artinya keduanya enggak terpisahkan, ya. Karena disuruh untuk wabtaghu min fadlillah, ya, mencari karunia Allah, ya. Mencari karunia itu disuruh kerja keras banting tulang, ya. Dan itu kelanjutan langsung dari wazkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak, ya. Nah, artinya jamaah sekalian, ya, ini kita dilatih untuk cari pekerjaan yang dari usaha yang halal. Cari usaha yang halal, ya. Jangan pengen kaya tapi dari hasil mencuri, dari hasil korupsi. Nah, ini hampir banyak nih saat ini, entah kenapa banyak mulai bergentayangan ini pencuri-pencuri di kampung-kampung, ya, di Indonesia, ya, Bu, ya. Ya, tuh kalau udah mulai banyak pengangguran, males, ya, males kerja, jatuhnya apa? Begal, curi, rampok, ya, nipu. Nah, gitu. Sekarang lagi banyak marak ini namanya judol. Judol tahu, Bu, jamaah? Judi online.
Judi online. Males itu. Itu gara-gara males sampai banyak yang ruginya besar-besaran. Dan indikasinya saya menduga juga itu banyak TKI kita itu yang kena juga itu. Udah judi online, pinjol juga lagi. Ya, pinjaman online. Ya. Sudah rugi pula. Ya. Artinya kita itu disuruh ibadah maghdoh, ya nggak mungkin juga habis itu disuruh kerja yang maling gitu. Nggak mungkin. Pasti disuruh kerja yang halal, usaha yang halal. Ya. Nabi aja ada dalam hadis itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. Ya. Tidaklah seseorang yang memakan makanan yang lebih baik daripada yang dia makan dari hasil tangan kerjanya sendiri. Itu kata Rasulullah. Nabi Daud kerja dari hasil tangannya sendiri. Nabi Daud. Ya. Nabi Daud itu dikenal sebagai seorang pandai besi, Bu. Pekerjaannya pandai besi. Dan Allah menganugerahkan yaitu adalah beliau ini punya kemampuan melunakkan besi. Ya. Jadi kalau besi di tangan beliau itu udah kayak tanah liat. Ya. Kayak tanah liat, gampang dingin. Kalau kita mana mungkin. Ya. Artinya kerja. Ya. Nabi Nuh kerja. Ya. Jadi apa? Pengembala dan tukang kayu. Ya. Nabi Ismail juga kerja, ya. Hampir kebanyakan nabi itu kerjanya gembala, rata-rata, ya. Ujian pertama para nabi adalah mereka peternak. Ya, satu hal yang pasti, setiap nabi pernah jadi peternak, ya. Tuh. Ini suatu kepastian ya, Bu, ya. Ya, suatu kepastian. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kerjanya jadi peternak. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Artinya bekerja itu ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya. Bahkan disebutkan kalau dalam hadis itu, ya, al-kaisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas al-kais itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan dia wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Kerja untuk mempersiapkan akhirat itu. Jadi setiap rupiah yang halal yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita, untuk kita sedekahkan, itu akan menuntut ilmu, ya, dan akan bernilai pahala di sisi Allah. Ya, tuh. Dan itu yang pertama ya. Yang pertama, ya, bahwa kerja itu adalah untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Ibadah yang sifatnya adalah ibadah muamalah. Ya. Jadi memang kerja itu juga kalau kita niatkan benar, itu jadi nilainya ibadah. Ya. Dan kerja itu juga itu adalah untuk menjaga yang namanya izah, Bapak Ibu. Izah. Izah itu apa? Kehormatan, kemandirian. Ya. Kalau dalam Islam ini kita itu diusahakan sekali. Ya. Jadi Islam itu menjadi suatu hal yang tercelalah kalau bahasanya ya. Minta-minta. Ngemis, ya. Padahal dia punya kemampuan, kecuali yang memang nggak punya kemampuan, mata buta, gitu ya, nggak punya keahlian dan lain sebagainya. Ada orang yang masih kuat tapi minta-minta, itu yang nggak betul juga. Nah, Islam itu nggak mau umat ini
jadi seorang peminta-minta, ya, termasuk juga malas, banyak nganggur, padahal insya Allah tanah itu banyak ya, tanah, ya. Ustaz, Anda nggak punya tanah, beli tanah yang hektar-hektaran nggak punya, tapi kalau punya tanah, dalam artian, Pak, saya minta tanahnya satu apa namanya, satu karung, boleh nggak Bu dikasih? Tanah satu karung, bukan 1 hektar ya. Tanah 1 karung itu berapa kilo itu? Buat apa tanah 1 karung? Buat tanam. Ya. Ibu ada yang punya tanah di sini, kalau minta, Bu, saya minta tanah, boleh nggak Bu dikasih? Ya. Tanah ya, tanah ya tanah, bukan yang ukuran 1x1, bukan. Ya. Tapi kalau 1 karung ya lah Pak, ambillah cuma 1 karung. Ya, kalau saya ada yang minta, Pak, saya minta tanah, ya selama kalau saya punya tanah ya tak kasih. Ya. Nah jadi ikhwah, artinya sebetulnya nggak ada alasan kita itu untuk males, ya, atau jadi alasan untuk ngemis, ya. Jadi orang yang ngemis, orang yang males itu akan jadi beban sebetulnya. Beban untuk orang lain. Saya menduga kenapa ibu-ibu ini kok yang kerja. Sebetulnya kan agak heran ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebelumnya, mohon dijawab. Sebetulnya yang punya kewajiban menafkahi keluarga siapa? Ayah. Suami. Suami. Tapi tidak punya suami. Sindiran keras ini ya. Ya, suami tapi kayak nggak punya suami. Iya, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, tuh. Ya, ujian itu berarti. Nah, ibu-ibu mengikhlaskan dirinya untuk kerja jauh sampai ke Taiwan ini ya, dalam rangka untuk apa? Ya nggak jadi beban sebetulnya, nggak jadi beban buat keluarga, ya bisa ngebantu ya kebutuhan rumah tangga, ya kan gitu maunya. Walaupun yang sebetulnya punya tugas itu suami. Istri saya juga kerja, istri saya wanita karir, ya, wanita karir, tingkatnya lebih tinggi dari saya bahkan, pejabat kampus, ya. Tapi kalau di rumah tetap saya yang jadi imam, ya. Tuh. Nah, artinya ikhwati fillah rahimakumullah, nggak boleh malas. Sekalipun malas itu dalam artian begini, aduh apa ya pekerjaannya ya, nganggur lah kalau gitu, nganggur. Sebetulnya nggak ada alasan buat nganggur, ya. Jadi Rasulullah itu sampai nyuruh itu gini loh, sungguhnya kalau di antara salah satu di antara kalian itu ambil tali, pergi ke gunung, bawa tali, pergi ke gunung, cari kayu bakar, dipikul di punggungnya, ya, punggung belakang itu, jadi kayu ranting-ranting diikat dengan tali itu, kemudian dipikul di punggung, dijual, ya, maka dengan itu Allah akan mencukupi kebutuhannya. Itu lebih baik daripada seorang yang minta-minta kepada orang lain. Itu kata Rasulullah. Lebih baik daripada minta-minta. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kita itu untuk nganggur. Nggak ada alasan untuk males. Ini kan fenomena kenapa banyak begal, kenapa banyak yang jadi pencuri. Pengennya instan, selama nggak ketahuan sama ini, dia nggak tahu aja. Berarti orang itu nggak beriman, nggak
Ya, nggak beriman itu nggak percaya ada yang namanya pembalasan sebetulnya. Sampai segitunya Rasulullah itu bilang, ambil tali, pergi ke gunung, cari kayu bakar. Ya. Padahal Bu, Rasulullah itu bilang ini itu bukan di Indonesia loh. Ya. Kondisinya kan di Arab ya. Gunung di Indonesia sama gunung di Arab sama apa beda kira-kira? Sama apa beda gunungnya kita sama Arab? Ya beda. Gunung kita itu banyak yang hijaunya, banyak tanamannya. Gunung Arab ya itu beda. Sedikit tanamannya. Ya. Tapi dia mencari kayu bakar, kata Rasulullah. Cari kayu bakar, artinya kayu-kayu ranting-ranting, sedikit demi sedikit, ya, sampai banyak diikat, bawa, kemudian dijual untuk kayu bakar, itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Ya. Jadi kita ini sebetulnya disuruh nggak boleh jadi beban. Ya. Kerja, kita itu disuruh kerja. Ya. Sekecil apapun, itu sumber kehormatan, itu izah sebetulnya. Itu menjaga martabat seorang muslim. Dari, jangan dibilang, malu. Masa jadi, kalau bahasa kita ini apa ya kalau di kampung? Tukang arit lah ya Bu ya. Tukang arit, ya mungkin kita nggak bawa tali, bawanya karung ya. Ya. Nggak punya, Ustaz, kita nggak punya kambing. Nggak apa-apa nggak punya kambing, tapi kan bisa nggak jual rumput? Ibu, rumput itu ada harganya nggak sekarang? Apalagi musim kemarau ya. Di Taiwan kemarau kan sekarang? Ya, artinya musim panas ya. Iya, Itu susah. Nyari rumput itu susah. Ada di sini punya kambing, punya ini sapi, ya. Kan nyari rumput susah. Nah dia nyari rumput kemana-mana, bawa sabit dia, masukin ke dalam karung, dijual, ya. Kalau zaman sekarang itu dijadikan yang nama silase. Silase tahu nggak? Ya, yang tanaman apa, rumput-rumput dicacah kecil-kecil, kemudian dikasih probiotik, ditaruh di tempat plastik yang kedap udara, ya, itu bisa awet, itu udah jadi pakan, itu pakan pakan untuk sapi, untuk kambing, untuk jangka waktu yang lama. Artinya ya nggak boleh malu sebetulnya, nggak boleh malu. Yang malu itu adalah punya tenaga tapi nggak dipakai buat kerja. Malu nanti dilihat orang. Nah itu yang justru nggak punya izah, itu yang orangnya yang kayak gini. Ya. Tuh. Nah, jadi nggak boleh kita itu tergantung pada belas kasihan orang lain. Ya. Kalau kita bergantung belas kasihan orang lain, kita akan direndahkan. Ya. Tuh. Makanya dilarang kita itu minta. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi kerja itu yang pertama adalah ibadah, yang kedua itu adalah kehormatan. Jadi kita kerja di Taiwan, Bapak Ibu kerja di Taiwan, itu suatu bentuk kehormatan, ada izahnya. Ya. Banyak orang dulu menyepelekan, sekarang nggak menyepelekan. Kerja di mana? Di Taiwan. Wah, hebat ya sekarang. Itu. Ya. Saya cerita sama anak didik mahasiswa saya. Ya, kalian nggak usah malu kalau nyebut diri itu adalah saya anak petani, atau saya pengen nanti kalau besar jadi petani. Maaf ini Bapak Ibu ya, ini satu fenomena yang terjadi.
anak muda ini sekarang kehilangan orientasi, nggak pengen jadi petani. Cobalah, petani-petani kita ini sekarang hampir kebanyakan manula, ya, lansia loh. Ya, anak mudanya kemana? Karena ini, mereka ini kayak petani di Indonesia ya, tuh kok miskin ya. Nah, saya bilang cerita, kalau petani bilang, ya, orang tua kamu apa? Orang tua saya di Taiwan bilang petani, itu diancungi jempol. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Kalau bilang di Taiwan, pekerjaan petani, itu pasti dapat apresiasi, ya. Tuh. Karena image-nya apa kalau petani di Taiwan? Orang kaya, ya. Ya, orang kaya. Di Indonesia aja kalau bilang petani itu kayaknya orang miskin. Ya. Nah, nggak usah malu, pengen jadi petani itu nggak usah malu sesungguhnya. Ya, justru dia yang akan tetap survive, ketahanan pangan itu yang akan tetap berlaku. Ya, kalau untuk yang lain itu perdagangan, retail itu naik turun, banyak loh retail itu yang tutup, ya, ya karena persaingan, ya. Atau kuliner. Ini banyak juga yang tutup kuliner itu. Karena apa? Persaingannya udah banyak. Yang jual ayam geprek itu udah di mana-mana, ya, iya kan? Itu. Tapi pertanian ada aja yang butuh. Cuma memang jeleknya itu kalau petani, ya, jemaah itu dikerjain harga, ya, dikerjain harganya. Pas panen harganya turun, ya, pas lagi sedikit, harganya juga jelek, ya. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita Bapak Ibu kerja, ya. Kerja itu artinya Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kerja, ya. Tadi Ibu yang nerangkan bilang bentuk takdir, ya. Kalau takdir itu sebetulnya itu udah jawaban akhir, ya. Semua pasti takdir. Karena kita memang nggak tahu, ya, nggak tahu takdir kita. Ya. Yang jelas semua itu takdir kalau bagi kita. Tapi mungkin kalau saya bilang itu wujud amanah lah, ya. Ya, Allah kasih kesempatan buat kita. Ibu-ibu kerja di Taiwan, ya, ada yang bapak-bapak kerja di Taiwan, itu amanah. Ya, artinya tanggung jawab Allah yang ngasih ke ibu bapak semua, ya. Artinya ada mas'uliyahnya, ada pertanggungjawabannya. Karena memang kita ini adalah, ya, manusia ini adalah dikasih sebagai pemimpin, khalifah fil ard, ya, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, artinya Allah ngasih buat kita pekerjaan, ya, kerja, alhamdulillah, maka ada tanggung jawab atas diri kita, ada tanggung jawab untuk keluarga kita. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Artinya kalau ada bapak-bapak di sini, bapak-bapak itu adalah pemimpin, ya, dalam keluarganya. Ya, ibu-ibu apa? Asisten pemimpin. Ya, tuh. Nah, kalau bapak-bapak memang punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Menafkahi keluarga. Kalau ibu-ibu gimana, Ustaz? Kalau ibu-ibu nggak wajib untuk menafkahi. Nggak. Tapi adalah sebagai bentuk sedekah. Ya, sedekah untuk suaminya sebetulnya, ya, suaminya. Gitu. Nah, itu amanah yang sebetulnya amanah. Yang nilainya ibadah juga, ya. Tuh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka ketika ini adalah suatu amanah, maka ya kita jalankan amanah kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada yang jadi dagang atau jual beli, ya jual belinya harus yang jujur. Ya, nggak boleh curang, nggak boleh ngakalin timbangan, ngakalin takaran.
Ya, kalau ada orang yang nakalin timbangan, itu kecelakaan itu. Ya, wailul lil mutaffifin, ya kan? Celaka bagi orang yang curang. Nah, itu orang curang itu apa? Ya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang yang kalau dia nerima takaran, nerima barang dari orang lain, dia minta, banyakin dong, lebihin dong. Kan gitu. Tapi kalau dia ngasih ke orang, jual ke orang, wa idza kalluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia ngasih ke orang tapi mintanya apa? Kurangin. Itu kan gaya orang Yahudi itu. Model orang Yahudi kayak gitu. Licik. Itu kalau kita kerja, hati-hati ya jamaah ya. Kalau kita kerja ini jangan sampai kita, apalagi yang berhubungan dengan orang lain ya, dagang atau kita ngupah buruh, ya ini hati-hati ya. Ingat, jujur, amanah itu prinsip mutlak. Ya, ngurangin hak orang lain dosa ya, jangan. Ya, entah misalnya kita jadi apa, misalnya kita jadi bos misalnya jadi pedagang ya. Atau kita ngupah orang lain, tolong diberesin kebunnya dulu ya, nanti diupahin. Di awal harus jelas akadnya berapa. Nah ini yang salah itu ya, yang salah itu adalah disuruh kerja aja tapi akadnya nggak ada di awal, itu yang salah ya tuh. Nah yang pekerja juga ini juga nggak amanah. Nggak amanahnya gimana, Ustaz? Gini ya, kalau diminta harian, para pekerja itu apa yang terjadi kalau harian? Dia akan males kalau nggak dilihat dimandorin. Ya nggak? Ini ya, bersihin ladangnya ya. Kita pikir itu akan bersih. Ternyata sepertiganya pun nggak jadi. Ya, kebanyakan ngerokok, kebanyakan yang ini main-main ya, supaya panjang waktunya. Makanya itu yang ngebuat orang itu nggak mau dipakai lagi sebetulnya kayak gitu. Karena nggak amanah itu. Ya. Kalau borongan ya ngasal. Nah, itu. Inilah agak rendahnya kita itu, ya. Jadi kenapa ya ada sebagian kok rezekinya seret gitu ya. Jangan-jangan ya gitu. Kalau disuruh harian dia malas, kalau disuruh borongan dia asal. Asal. Gitu. Mafhum ya Bu ya, di kampung kayak gitu biasanya. Ya kalau buruh ladang. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Artinya ya amanah ya. Amanah. Kerja itu amanah. Dan kerja itu juga adalah sebagai bentuk kita memakmurkan bumi ini sebetulnya. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan misi yang umum dan spesifik kan. Ada misi umumnya itu adalah ya, dia tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu adalah kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan misi spesifiknya adalah Allah ciptakan kita sebagai khalifah fil ard. Wa ansaktum minal adi wastakmarukum fiha. Ya, untuk menjadikan di bumi itu adalah sebagai wastakmarukum. Ya, istakmarukum itu artinya apa? Imarah. Ya, imarah. Imarah itu memakmurkan. Ya. Jadi kerja itu adalah bagian daripada memakmurkan bumi ini. Mengelola, mengembangkan. Ya, kalau kita punya ilmu sains, teknologi, pakai ilmu pengetahuan, bangun peradaban. Ya.
bukan ngerusak. Ini kadang ya maaf di Indonesia ini ada SDA kita, sumber daya alam kita itu, tapi dirusak. Ya, ngerusak SDA jadi keruk habis-habisan, ditarik, diekspor ke luar negeri. Ya, penduduknya sendiri nggak dapat apa-apa, miskin. Ya, Jambi itu kaya tapi miskin penduduknya. Ya, tuh. Riau itu kaya tapi penduduknya miskin. Nah, ini aneh sebetulnya. Ya, aneh. Di Indonesia ini banyak aneh. Pertamina itu kurang apa coba Pertamina itu? Ya, udah dikasih monopoli tapi bilangnya rugi. Aneh itu, aneh asli. Ya, korupsinya banyak-banyak. Ya, kebanyakan korupsinya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya jamaah sekalian yang kerja di Taiwan atau kerja dimanapun itu, ya kita sebagai apapun kita, ya profesi kita itu dalam rangka adalah memakmurkan bumi ini. Ya, kalau dia seorang petani, ya dia memakmurkan bumi ini dengan menanam. Seorang insinyur dengan membangun jembatan misalnya. Kalau dokter dia nyembuhin penyakit, ngobatin penyakit. Ya, kalau dia Bapak Ibu kerjanya ngerawat, ya itu ngerawat itulah. Ya, bentuk daripada memakmurkan bumi ini. Bentuk pengabdian itu kemaslahatan sebetulnya. Ya, tuh. Nah, oleh karena itu dengan kewajiban kita dengan bentuk ibadah, ya untuk kita itu adalah untuk ibadah, kemudian juga kita dalam rangka untuk tanggung jawab, amanah, untuk jaga kehormatan kita, maka kita harus membingkai ini, ya, membingkai ini dengan nilai ibadah itu sendiri, ya. Tuh. Jadi kerja itu adalah sebagai bentuk ibadah. Bagaimana caranya? Niatnya ikhlas, ya, ikhlasun niyah, semata-mata cari ridha Allah untuk memenuhi perintah Allah. Jadi dalam bentuk taatan. Kerja itu dalam bentuk ketaatan. Ini banyak yang salah di sini nih. Mohon maaf. Ya, contoh gini ya, harus saya sampaikan. Insya Allah di sini nggak ada. Ya, kerja jauh-jauh ke Taiwan, tapi nggak sholat. Ya Bu, jangankan di Taiwan, di sini juga banyak. Di Indonesia aja banyak. Kerja pontang-panting, kerja. Sholat enggak. Ya, ada yang jadi gojek kemana-mana. Ya, tapi udah waktu-waktunya sholat enggak, sholat. Lalai dengan sholat. Ini yang salah. Ya, tuh. Karena innal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niat. Ya, jadi kalau kita niatkan untuk cari ridha Allah, dapat ridha Allah. Kalau kita niatnya untuk cari duit, dapat duit. Tapi lalai sholat, ya nggak dapat juga. Ya, tuh. Nah kerja itu apa pekerjaan? Apa aja, asal halal. Ya, baik halalnya itu adalah halal barangnya atau halal memperolehnya. Ya, menjalankan proses yang halal. Ya, jadi kita hindari bentuk riba. Ya, janganlah jadi rentenir. Ya, janganlah jadi penipu. Ya, gharar. Jangan yang spekulasi. Spekulasi itu yang judi itu. Ya, apalagi judi online. Judi online itu awalnya dikasih menang, 2 dikasih menang, setelahnya itu kalah. Ya. Ataupun transaksi lain yang nggak boleh, yang haram. Ya, jual beli ganja, jual beli kokain, ya, saking kebutuhan mepet gitu ya. Udah banyak kasus, ya, banyak kasus sekarang ini kalau di Indonesia kayak supir-supir Maxim, Gojek, ya, yang car itu kena itu
mobilnya sama penipu-penipu. Nah, ini hati-hati ya. Nah, niat kita Bapak Ibu sekalian niat di Taiwan maka harus diluruskan ya. Cari rezeki yang halal, maka itu akan bawa keberkahan buat hidup kita, buat keluarga kita. Ya. Tapi kalau kerja tapi lalai, sholat enggak, ya, buka aurat, nah mendingan udahlah tinggalin aja lah pekerja itu. Ya, cari yang lain. Si banyak kok, ya, pekerjaan yang bisa nutup aurat, ya. Ya, dan juga kita harus jaga etos kerja kita. Ya, ya kerja kita profesional, kita digaji profesional, maka ya maksimal juga, ya, jangan yang model itu. Nah, kalau harian dia males, kalau dia borongan dia ngasal, ya. Nah, insya Allah tetap kerja, tapi juga pertimbangkan, ya ini sedikit pesan akhir sebetulnya. Kalau ngerasa cukup ya sudah cukup, gitu. Ngerti nggak? Ini pesan akhir saya nih. Ya, kalau udah ngerasa cukup, cukup. Ya, saya di Taiwan itu hampir lama juga ya, hitungannya 13 tahun sampai 14 tahun. Ya. Sambil jadi imam, ngisi pengajian, ngisi juga punya rumah makan, ya sebetulnya udah agak enak. Ya. Cuma kayaknya ya ini bukan negeri saya sebetulnya. Ya, dan juga ada orang tua yang birrul walidainnya kayaknya enakan pulang ya. Jadi kalau misalnya sudah ngerasa cukup Bu ya, sekarang berapa maksimal PMI sekarang? Nggak ada batas ya? Atau ada batas waktu ini? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu berapa sekarang? Sekarang ada PPTM. Ada PPTM, Ustaz. Misalnya apa itu? Batas Bapak kalau mau ngurus habis batas sampai waktunya APRC. Oh, APRC. Enggak terbatas. Enggak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas Bu ya? Iya, iya. Masya Allah. Itu rekor juara itu kalau nggak pulang-pulang gitu. Ya. Ada aja yang mau. Banyak kau yang mau ya. Kalau sudah APRC boleh bawa keluarga ke sini ya Pak Malang. Oh ya. Itu saking bisa bawa keluarga kalau udah APRC. Bisa. Ya. Itu kayaknya udah hopeless pemerintah Taiwan itu. Saking decline-nya jumlah penduduk dia ya. Penduduknya turun terus sekarang ini. Turun terus ya. Bingung dia. Yang nikah sedikit, yang punya anak sedikit, ya. Astagfirullah. Yang tuanya banyak yang meninggal. Oh enggak, sekarang masih banyak yang nggak mati kok. Banyak orang tua, ya kan? Orang tua makin banyak loh sekarang. Ya kan, Bu? Ini Makanya udah tetap tua butuh orang semua. Indonesia. Makanya tetap butuh orang Indonesia jadi pengasuh, jaga amah, jaga akong. Coba kalau orang tua Taiwan banyak yang mati semua. Nggak ada amah akong, nggak kerja Ibu. Ya nggak? Iya. Ya. Karena banyak orang tua itulah justru. Orang tua, jadi piramida Taiwan itu agak aneh. Nggak kayak piramida. Ya. Struktur umur, usia, itu nggak seperti piramida. Jadi kayak gentong lah sebetulnya. Kayak gentong. Yang mudanya, yang kelahirannya kecil banget. Ya. Piramidanya terbalik. Ya, nanti gede di tengah, usia produktif, tapi usia manulanya banyak betul. Ya. Makanya tetap butuh orang Indonesia. Mau sampai kapanpun mereka sangat butuh orang Indonesia kayaknya. Ya, terus minta terus sekarang. Bukan cuma Taiwan loh. Jepang juga begitu sekarang. Ya, Jepang sudah banyak minta ke Indonesia, tolong kirim kerja di Jepang. Tapi ingat pesan saya adalah kalau cukup ya cukup.
Ya, jadi harus ada yang namanya menyimbangkan dunia dengan akhirat sebetulnya ya Bu ya. Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu punya anak, ada suami, ada tawazunnya ya. Dunia akhirat ya. Fabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian negeri akhirat tapi jangan lupa urusan kalian di dunia. Artinya yang harus kita utamakan apa dulu? Akhirat. Tidak boleh terlalu sibuk dengan kerja sehingga melalaikan kewajiban kita untuk ibadah. Ya, sholat, ngaji, ya, kita lalai, nggak boleh. Tapi nggak boleh juga hanya fokus ibadah makdoh saja, tinggalin usaha, nggak boleh. Ya, masjid aja terus, itu nggak boleh juga. Imbang, ya, harus ada yang namanya keseimbangan, ya, dengan kita imbangin dengan sabar kita, dengan syukur kita. Oke, insya Allah kayaknya udah terlalu panjang penambahan waktunya. Semoga bermanfaat ya. Kita tadi kalau ibunya tadi saya ingat tadi nutupnya dengan ini kalimat jihad fisabilillah kalau nggak salah itu ya. Ya kalau nggak salah saya ingatnya tadi jadi niatkan ini jihad fisabilillah. Sepakat Bu ya. Jadi kita tanamkan kalau ibu kerja niatnya benar, caranya halal, etosnya kuat, itu jihad fisabilillah, betul. Ya, karena itu adalah wujud nyata taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi penting maka kita evaluasi kembali niat kita, cara kerja kita. Ini benar nggak nih? Apa udah sesuai dengan tuntunan Rasulullah belum? Apa penghasilan kita udah benar-benar halal belum? Jangan kita kerja maka dapat hasil uang tapi kita mohon maaf beli yang haram sembarangan. Dan Sabtu Minggu keluar beli burung dara, burung dara lagi. Ya, saya ingat bener ini. Burung dara kan haram ya, jarang yang halal. Ya, atau beli yang ayam di pasar itu yang nggak jelas halal haramnya, itu jangan ya. Karena ini akan berbalik buat kita halal haram itu. Allah alam bisawab, ya mungkin ini yang bisa disampaikan sementara saya kembalikan kepada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Put tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ngapunten. Saya Indasa dari kelompok belajar Anggrek Merah, asal dari Blitar. Pertanyaan saya, bagaimana mengingatkan seorang anak yang sudah menikah, dia giat bekerja tapi lalai dengan sholatnya? Ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengingatkan seorang anak yang rajin kerja ya, tapi lalai dengan sholat. Nah ini walaupun dia adalah anak kita sudah nikah ya, mau laki-laki atau mau perempuan, tapi dia tetap anak kita. Artinya menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan nasihat. Ya, nggak ada, ini udah berarti udah urusan dia lah, masing-masing. Nggak boleh kayak gitu, nggak ada. Kalau keluarga itu nggak ada istilah kayak gitu, masing-masing. Masing-masing itu kalau orang lain ya masing-masing. Tapi kalau keluarga nggak bisa bilang masing-masing. Dia kan udah nikah, kita masing-masing, nggak bisa. Ibu atau sebagai bapak, sebagai orang tua, itu akan ditanyakan sama Allah. Tetap ditanya. Ya, tetap ditanya sama Allah. Kamu tahu anak kamu nggak sholat, tapi ini.
Nah, kita sebagai seorang yang sayang sama anak itu artinya nggak membiarkan dia kemudian larut dengan kelalaiannya, ya. Nah, tentu saja kita harus cari yang penyampaian yang baik. Oke, akan saya coba jawab ya Bu ya. Jadi kalau mengingatkan anak yang tadi kerjanya, contoh ya beberapa ya mungkin anggap contoh lah apa ya, supir ya, bukan supir, apa namanya itu kalau Gojek, Gojek ya, kalau misalnya kerjanya Gojek ya Bu ya, ojek online ya, ojek online, ojek online, katakanlah ojek online ya, tapi nggak sholat ya. Maka kita perlu pendekatan dengan anak kita ya. Pertama pendekatan psikologisnya. Sebelum kasih nasihat, pahami dulu ya. Mungkin ada tekanan apa dia udah karena lelah, karena terbebani target pekerjaan atau apa. Ya, atau mungkin karena bisa jadi nggak ada waktu atau keasikan kerja bisa jadi ya. Sebenarnya dulu sebelum menikah niku tiap kerja selalu bawa alat sholat kan. Dimanapun berada ngoten kok sholat. Tapi setelah menikah kok kendor ngoten. Nah, berarti ada yang lalai. Ada yang dia sudah berubah menyepelekan kewajiban. Nah, kita hindari konfrontasi ya Bu ya. Dia tetap anak, hindari menghakimi juga, jangan sekali-sekali marahin, menghina atau melabeli dengan dasar anak durhaka misalnya, jangan juga. Jadi pendekatannya itu akan membuat dia defensif ya, artinya bersikap membela diri dan menganggap nasihat agama itu sesuatu yang nyebelin malah ya. Maka kita kalau bahasanya itu positive reinforcement. Jadi berikan apresiasi dulu segi positifnya. Etos kerjanya kuat misalnya ya. Nah, buka yang dia kamu rajin, tapi mungkin ada bunda atau ibu ngasih nasihat buat kamu. Dan ingatkan dengan kasih sayang ya, artinya rahmahnya ya. Niat ibu itu harus jelas, ingatkan karena kasih sayang ya, pada agama ya. Sayang karena masa depannya di akhirat nanti dia bisa kesulitan karena meninggalkan sholat itu. Kita mulai dengan pujian dulu Bu, artinya apresiasi ya. Al-tifatu bil qaulil hasan artinya. Ya artinya, ibu bangga sekali kalau kamu rajin, punya tanggung jawab, bagus ya. Setelah puji, tapi kamu harus penuhi hak kamu sebagai seorang muslim ya. Kamu cari rezeki yang halal, rezeki yang barokah, semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan ketenangan ya. Tapi justru karena sholat itu pekerjaan kamu akan jauh dari kesulitan, kamu akan semakin lancar itu. Jadi kita tegaskan posisi sholat itu dalam agama ya. Sholat itu tiang agama ya. Jadi kalau Rasulullah itu ibaratin sholat itu pondasi agama. Sehebat apapun pekerjaan kita, amal kita, kalau sholat ditinggalkan semua runtuh Nah gitu. Karena itu nanti akan jadi pertanyaan pertama di akhirat nanti. Kita kuatkan itu. Walaupun ibu nggak punya dalil ya. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufur taraka shalah. Nggak perlu itu. Dalil nggak perlu ibu sampaikan. Tapi sedikit-sedikit ada yang harus sampaikan. Ya. Jadi jangan sampai lalai untuk sholat. Manfaatin misalnya kalau dia kerjain di mana ya. Waktu istirahat kantor, zuhur, asar, ya dipakai. Kalau dia ojol misalnya, sempetin kamu sholat di masjid. Ya Allah sempetin sholat di masjid. Bawa sajadahnya,
Dia kebanyakan ini Bu ya, alasannya itu baju kotor. Baju kotor. Maka kalau baju kotor harus ada bawa baju pengganti kalau dia alasannya itu. Ya, padahal baju kotor kan nggak penghalang sholat ya kan? Enggak menghalang sholat. Yang menghalang sholat itu kalau cebok nggak dicek kalau pipis nggak cebok itu yang jadi masalah sebetulnya. Ya, sembarangan pipis itu jadi masalah. Nah, kita ajarin dia itu cara istinja yang benar. Kalau nanti kamu pipis, siram dengan baik itu. Kalau enggak kamu bawa baju sendiri, ya, buat salin. Gitu loh Bu. Ini kadang kasus supir itu nggak sholat itu karena alasannya itu. Alasan tukang nggak sholat itu karena kotor, baju kotor. Nggih, dia kan itu nopo kerjanya kan ikut pabrik Baju tapi kotor. bagian lapangan. Nggih, ikut pabrik gitu kan tapi bagian lapangan gitu baju, kan. kalau debu kan Nggih. yang menghalangi sholat itu pipis sebetulnya. Nggih. Nah, makanya bilang. Jadi Bu, kita harus tahu dulu Bu, dia akan counter itu karena alasan pasti itu. Baju kotor gitu. Pasti alasan itu. Itu ngajarin kalau mau istinja gitu. Nggak ada alasan lagi kamu. Kalau pipis istinja. Jangan, mohon maaf, kayak pipis di pojokan kemudian nggak pakai air. Kan kebanyakan laki-laki kan kayak gitu. Saya enggak ya. Nggak kebanyakan juga sih. Oknum lah. Jangan-jangan yang kayak gitu itu oknum. Ya. Nah, jadi ajarin entah siapapun itu ya. Suami kita, anak kita, ya, keluarga kita yang kayak gitu. Nah, ini biasanya itu yang dipakai alasan. Baju kotor, celana kotor. Kotor dari mana? Mau pakai berkali-kali juga nggak apa-apa. Asal nggak kena tai, nggak kena pipis. Nah, itu alasannya kan kena pipis sebetulnya. Allah alam bisawab, Ibu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Monggo yang lain. Panas ya Bu sekarang di sana ya Bu? Berapa derajat? Bukan di sini datang istirokat. 36. 36, Masya Allah. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada cukup. Nyuwun barokah doanya Bapak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Makasih Ibu. Kita cukupi ya jamaah ya. Soalnya nanti kalau ada yang mau nanya-nanya bisa lewat belakang langsung ke WA ya. WA-nya minta saya pengurus. Kalau Ustaz minta WA, nah tanya saya pengurus. Pengurus punya WA saya. Insyaallah. Boleh dibagi. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa. Kita awali dengan membacakan umul kitab ala diniyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mustaqim. Ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rasulullah amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين حمدا وعافيا ما هو يكفي مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن يا الله في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رباني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب الوالدين والحقوق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian, lebih kurang mohon maaf atas apa yang disampaikan. Ausikum wa nafsi bittaqwallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.